Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ingin mengajak kalian untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Bagaimana kondisi telinga Anda saat ini? Apakah pendengaran masih terasa normal? Apakah pernah mengalami rasa gatal, telinga terasa penuh, berdenging, atau bahkan penurunan pendengaran? Dan yang tidak kalah penting, apakah Anda sudah memeriksakan kondisi telinga secara rutin? Banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan telinga karena merasa tidak memiliki keluhan. Padahal, berbagai masalah telinga seperti penumpukan kotoran, infeksi jamur, infeksi bakteri, hingga gangguan pendengaran dapat berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Ketika keluhan mulai dirasakan, kondisi tersebut terkadang sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan telinga sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah sederhana, seperti menghindari kebiasaan mengorek telinga menggunakan benda tajam, menjaga telinga tetap bersih dan kering, serta melakukan pemeriksaan secara berkala apabila memiliki riwayat gangguan telinga. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Ingatlah bahwa telinga merupakan salah satu organ penting yang membantu kita berkomunikasi, menikmati suara, dan menjalani kehidupan dengan nyaman. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai muncul keluhan. Mulailah peduli terhadap kesehatan telinga Anda dari sekarang agar fungsi pendengaran tetap terjaga dengan baik hingga masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengamati proses pembersihan kotoran telinga yang cukup menarik. Berbeda dengan banyak prosedur modern yang menggunakan kamera mini atau endoskop untuk membantu visualisasi bagian dalam liang telinga, kali ini proses pembersihan dilakukan menggunakan alat yang relatif sederhana. Meski demikian, tindakan tersebut dilakukan oleh Dr. Tahir Syed Hussain dengan tingkat ketelitian dan pengalaman yang luar biasa. Tanpa bantuan kamera beresolusi tinggi, beliau tetap mampu mengidentifikasi posisi kotoran telinga secara akurat dan membersihkannya dengan aman. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan, pengalaman, dan pemahaman anatomi telinga tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu tindakan medis. Saat kita mengamati lebih dekat, terlihat bahwa pigmen kotoran telinga memiliki karakteristik yang cukup unik. Bagian bawah kotoran tampak berwarna lebih cerah, sedangkan permukaannya terlihat lebih gelap. Perbedaan warna ini umumnya terjadi akibat proses oksidasi. Ketika kotoran telinga berada dalam liang telinga dalam waktu yang lama dan terpapar udara, pigmen pada lapisan luar akan mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap. Fenomena ini sangat umum ditemukan pada kotoran telinga yang telah menumpuk selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selain proses oksidasi, terdapat satu hal yang sangat menarik pada kasus ini, yaitu banyaknya material keratin atau keratosis yang bercampur dengan kotoran telinga. Banyak orang mungkin belum memahami apa yang dimaksud dengan keratosis dalam konteks liang telinga. Keratosis merupakan kondisi ketika terjadi penumpukan sel-sel kulit mati yang mengandung protein keratin dalam jumlah berlebihan. Keratin sendiri adalah protein alami yang membentuk lapisan luar kulit, rambut, dan kuku manusia. Dalam keadaan normal, sel-sel kulit mati akan terlepas secara alami dan keluar dari liang telinga melalui mekanisme pembersihan alami tubuh. Namun pada beberapa kondisi, proses ini tidak berjalan sempurna sehingga sel kulit mati menumpuk dan bercampur dengan serumen atau kotoran telinga. Penumpukan keratin dapat menyebabkan terbentuknya massa yang lebih padat dibandingkan kotoran telinga biasa. Material ini sering tampak berwarna putih, abu-abu, atau kekuningan, dan memiliki tekstur yang lebih keras serta bersisik. Dalam dunia THT, kondisi tertentu yang melibatkan akumulasi keratin dalam jumlah besar bahkan dapat berkembang menjadi gangguan yang dikenal sebagai keratosis obturans. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa penuh di telinga, gangguan pendengaran, nyeri, hingga peradangan apabila tidak ditangani dengan baik. Pada kasus yang sedang kita lihat, sebagian besar material yang menempel pada kotoran telinga tampaknya berasal dari akumulasi keratin yang telah bercampur dengan serumen selama periode waktu yang cukup lama. Hal inilah yang membuat kotoran telinga terlihat sangat padat, berlapis-lapis, dan lebih sulit dibersihkan dibandingkan kotoran telinga biasa. Menariknya, keberadaan keratin juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan liang telinga. Dalam beberapa kasus, jumlah keratin yang berlebihan dapat menunjukkan adanya iritasi kronis, kebiasaan mengorek telinga, penggunaan alat bantu dengar dalam jangka panjang, atau gangguan mekanisme pembersihan alami liang telinga. Oleh karena itu, pengamatan terhadap tekstur dan komposisi kotoran telinga seringkali memberikan petunjuk penting bagi dokter dalam menentukan kondisi pasien.
Proses pembersihan seperti ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Setiap lapisan kotoran dan keratin harus diangkat secara perlahan untuk menghindari cedera pada kulit liang telinga maupun gendang telinga. Inilah alasan mengapa tindakan pembersihan telinga sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan dan pengalaman yang memadai. Banyak orang memiliki kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud, jepit rambut, korek kuping logam, atau benda lainnya. Padahal kebiasaan tersebut justru dapat mendorong kotoran semakin dalam, menyebabkan luka pada liang telinga, meningkatkan risiko infeksi, dan mengganggu mekanisme pembersihan alami telinga. Dalam jangka panjang, tindakan ini dapat memperburuk penumpukan serumen maupun keratin. Telinga sebenarnya memiliki sistem pembersihan alami yang sangat canggih. Gerakan rahang saat berbicara dan mengunyah membantu mendorong kotoran telinga keluar secara perlahan. Oleh karena itu, tidak semua kotoran telinga perlu dibersihkan. Pembersihan hanya diperlukan apabila terjadi penumpukan yang menyebabkan gejala seperti gangguan pendengaran, rasa penuh, nyeri, atau infeksi. Dari kasus ini kita belajar bahwa setiap kotoran telinga memiliki cerita dan karakteristik yang berbeda. Warna, tekstur, tingkat kekerasan, hingga keberadaan keratin dapat memberikan banyak informasi mengenai kondisi kesehatan telinga seseorang. Dengan pemeriksaan yang teliti dan penanganan yang tepat, berbagai masalah pada telinga dapat dideteksi lebih dini dan ditangani sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa menjaga kesehatan telinga tidak selalu berarti membersihkannya sesering mungkin. Justru yang lebih penting adalah memahami cara merawat telinga dengan benar, menghindari kebiasaan yang berisiko merusak liang telinga, serta melakukan pemeriksaan secara berkala apabila mengalami keluhan. Telinga yang sehat adalah investasi penting untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.